Halo sahabat, selamat datang di Produktif Channel. Kali ini kami akan membahas tentang biota laut yang mungkin sahabat belum pernah melihatnya, yaitu biasa disebut nanas laut. Namanya berasal dari bentuknya karena mirip dengan buah nanas. Nanas laut adalah biota laut yang dapat dimakan. Hewan ini terbilang sering dikonsumsi di Korea dan Jepang. Di Korea dikenal dengan nama meongge, sementara di Jepang dikenal sebagai hoya atau maboya. Baik meongge maupun hoya dikonsumsi secara mentah. Halocintia roretzi atau yang dikenal sebagai nanas laut merupakan hewan chordata primitif yang masuk ke dalam famili Piuridae. Nanas laut memiliki tubuh seperti kantung dengan panjang sekitar 12 cm dan lebar 7 cm. Nanas laut termasuk hewan laut yang hidup secara soliter dengan bagian luar tubuh, tunik, yang tebal dan kuat terbentuk dari polisakarida. Nanas laut termasuk salah satu biota laut yang memiliki karakteristik di antara invertebrata dan vertebrata. Hal tersebut karena nanas laut merupakan kelompok invertebrata yang sudah memiliki karakteristik kunci dari vertebrata, yaitu memiliki sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem imun. Nanas laut memiliki cara makan yang unik, yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam tubuhnya dan menyaring plankton atau detritus dari air tersebut. Cara makan ini disebut dengan filter feeders. Nanas laut merupakan hewan yang tidak dapat bergerak. Untuk menjalani hidupnya, nanas laut melekat di terumbu karang atau substrat lainnya. Nanas laut merupakan hewan hermafrodit berkelamin ganda, betina dan jantan. Nanas laut satu testis dan ovarium terletak di dekat sistem pencernaannya. Namun, nanas laut tidak melakukan self-fertilize atau membuahi diri sendiri. Nanas laut melakukan reproduksi secara seksual. Ketika sel telur telah dibuahi, maka akan terjadi perkembangan baik di lingkungan ataupun di dalam atrium betina sampai menjadi larva. Fase larva terjadi singkat dan pada fase ini larva akan berenang mencari tempat pelekatan untuk melakukan perkembangan. Pada fase larva, nanas laut dapat berenang dengan bantuan ekor berotot yang memiliki panjang 2-3 tubuhnya. Setelah larva berkembang menjadi dewasa, ekor tersebut akan direabsorpsi dan bertindak sebagai cadangan makanan. Nanas laut hidup di dasar laut, biasanya menempel pada batu. Biota yang memiliki nama latin Halocintia roretzi beradaptasi pada air hangat. Seperti namanya, bentuknya sekilas terlihat seperti nanas, atau mirip granat dengan tonjolan kecil berwarna merah dan kenyal. Saat dimakan, teksturnya licin masuk ke dalam mulut. Menurut laman Straits Times, saat dikunyah nanas laut ini mengeluarkan aroma khas laut dengan rasa yang kuat dengan sedikit pahit. Menyadur laman Umaimono Aomori, nanas laut sangat bergizi karena mengandung mineral seperti fosfor, zat besi, dan kalium, serta vitamin E dan B12. Zat besi yang tinggi dalam nanas laut, saat dimasukkan ke mulut dapat dideskripsikan seakan mengunyah besi. Justru kesegaran asli dari laut inilah yang membuat nanas laut menjadi salah satu makanan yang cita rasanya selalu membekas di lidah. Bila berkunjung ke Korea Selatan dan memesan seafood, biasanya restoran di sana tidak hanya menyajikan sashimi saja, ada pula meongge menjadi salah satu menunya. Biasanya ditambahkan dengan cuka gochujang, tetapi juga sering dihidangkan dengan diasinkan, meongge jeot, atau digunakan sebagai penambah rasa pada kimchi. Meongge dapat dikonsumsi dengan pasta cabai, tetapi untuk meningkatkan rasa dan aroma yang unik, disarankan menggunakan saus minyak wijen. Di sisi lain, masyarakat Jepang sering memakan nanas laut sebagai sashimi dengan mengirisnya secara vertikal dan tipis. Untuk menghilangkan rasa laut yang aneh, hoya dapat dihidangkan dengan menggunakan waba miso dan mentimun. Cara menyajikan lainnya dapat menggunakan dengan kecap cuka, kadang juga diasinkan, diasap, dipanggang, digoreng, atau dikeringkan. Selain di Jepang dan Korea, nanas laut juga bisa ditemukan di beberapa negara seperti Chili, Perancis, Italia, dan Yunani. Meskipun sekilas terlihat sama, nyatanya nanas laut dengan timun laut atau teripang adalah biota laut yang berbeda. Nah, itu dia review tentang nanas laut. Terima kasih yang selalu menyimak video dari Produktif Channel, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.